Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba as-siyama rahmatan lil muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi as-saimin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala jalla sya'nuhu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Shadaqallahul azim. Pemirsa channel YouTube Fakultas Hukum UNA Universitas Asahan, dimanapun Anda berada, para pendengar yang berbahagia. Tentu setiap waktu dan saat kita diminta untuk banyak-banyak bersyukur atas apa yang kita terima. Termasuk pada kesempatan kali ini, saya Haji Ahmad Qasim Marpaung, Wakil Ketua Umum MUI Asahan, diberikan kesempatan untuk hadir menyampaikan pesan-pesan kebaikan di momen Ramadan kepada pemirsa channel YouTube Fakultas Hukum UNA. Mudah-mudahan kajian kita hari ini akan memberikan kebaikan dan manfaat dengan tema fidyah atau membayar fidyah, kewajiban bagi orang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pemirsa yang berbahagia, ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu adalah semacam ganti terhadap ketidakmampuannya untuk melaksanakan ibadah puasa, dengan syarat bahwa dia tidak lagi mampu untuk mengqadha atau menggantikan puasanya. Rasul ingatkan kepada kita bahwa semua kewajiban-kewajiban termasuk ibadah puasa itu adalah wa idza amartu bihi faf'al mastata'tum. Apabila kamu diperintahkan untuk mengerjakan suatu kewajiban, maka kerjakanlah batas kemampuan. Ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa secara hukum fikih, namun diwajibkan untuk membayar ganti dengan fidyah. Fidyah itu ukurannya secara prinsip dasar itu lebih kurang 1 mud. 1 mud itu kalau kita konversi kepada ukuran kita, timbangan kita, lebih kurang 7,5 ons dari nilai makanan pokok. Hanya saja tentu logika kita akan berpikir dengan bijak bahwa tujuan membayar fidyah itu adalah ganti makan 1 hari. Kalau asumsinya kita orang Indonesia, itu kan 1 hari itu 3 kali. Dengan sarapan, makan siang, dan makan malam. Kalaupun hitungan puasanya saja, itu sahur dan berbuka. Maka kalau diasumsikan 7,5 ons atau 3/4 kilogram untuk 1 hari, tentu hitungan makan beras atau nasinya itu sudah cukup. Tapi tentu tidak arif kalau orang hanya makan nasi saja. Karena idealnya makan itu ada lauk pauk. Makanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan setiap awal Ramadan itu telah merilis putusannya, ada konversi rupiah terhadap nilai fidyah. Diberikan beberapa pilihan-pilihan sama dengan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang kita makan. Maka ukurannya adalah beras premium, beras ramos, beras IR atau beras KKB, istilah yang tertulis dalam putusan Basnas. Sama juga dengan fidyah. Maka fidyah perharinya itu tertinggi Rp60.000, Rp45.000
Rp36.000 dan yang paling rendah atau dengan ukuran KKB adalah Rp30.000 per hari. Terpulang kepada kita tentunya, kalau kita merasa orang yang punya kemampuan, tapi Allah takdirkan tidak mampu berpuasa karena sudah tua, atau ada penyakit yang tidak mungkin sembuh, sehingga tidak mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita berkewajiban membayar fidyah. Berapa nilainya? Ya kita pilih kemampuan kita. Kalau kita orang yang punya kemampuan harta, ya kita ambil yang paling tinggi, Rp60.000 per hari. Tapi kalau kita merasa memang tidak mampu untuk yang seperti itu nilainya, maka ambil yang paling rendah, Rp30.000 per hari, dengan asumsi bahwa uang senilai inilah untuk makan satu hari dengan lauk pauknya. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, maka fidyah itu diwajibkan kepada orang yang tidak mampu. Yang pertama, orang tua renta, orang tua jompo, karena faktor usia tidak mampu untuk berpuasa, sehingga dia dibolehkan tidak berpuasa, tetapi tetap diberikan beban untuk membayar fidyah. Walaupun dalam ayat itu Allah menegaskan, wa antasumu khairul lakum. Kalau memang puasa itu bisa dipaksakan dengan catatan tidak memberatkan bagi orang yang tua tadi, maka puasa sebenarnya jauh lebih baik. Tapi ketika tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Yang berikutnya, orang yang punya sakit. Kata orang kampung, sakit menahun. Artinya dikhawatirkan kalau dia berpuasa, maka sakitnya itu akan semakin kambuh. Dan ini tentu berdasarkan hasil penjelasan keterangan medis, katakanlah dokter, yang memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan ini tidak boleh berpuasa karena beberapa pertimbangan kesehatan. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Nah, makanya fidyah itu adalah ganti dia tidak berpuasa dan sebenarnya tidak mampu untuk mengqadha. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hal-hal yang seseorang juga boleh tidak berpuasa tapi wajib diqadha. Sebagaimana uzur syar'i namanya, orang yang musafir tetapi tidak sembarangan musafir. Ketika dia menempuh jarak tertentu, dalam hukum fikihnya itu marhalatain. Itu lebih kurang kalau kita konversi kepada kilometer, lebih kurang 86,165 kilometer. Artinya seseorang yang menempuh jarak perjalanan di atas 8/6, kita bulatkan 87 kilometer satu kali jarak tempuh, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Apa keringanannya? Boleh tidak puasa ketika musafir di bulan Ramadan. Tetapi dia berkewajiban untuk mengganti pada hari yang lain, tentu setelah selesai bulan Ramadan. Ya, termasuk nanti di situ ada penjelasan tambahan, bolehnya dia sholat qashar, sholat jama'. Qashar itu artinya yang 4 rakaat, 2 rakaat. Jama' itu artinya menggabungkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada kajian kita, fidyah itu sebuah kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa, tetapi tentu punya ketentuan-ketentuan. Ya, itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, tapi punya kemampuan untuk membayar fidyah, maka dia wajib membayar fidyah. Ada sebuah kisah riwayat dalam penjelasan hadis bahwa salah seorang sahabat yang mulia dari sebuah perkampungan yang jauh dari pusat kota Madinah pernah mengadu kepada Rasul. Apa yang diadukan, pemirsa yang berbahagia? Dia mengadu bahwa dia telah melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Saya coba untuk mendekatkan kajian ini dengan prinsip bahwa fidyah itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, terima apa adanya aja. Lalu Rasul perintahkan dia untuk memerdekakan budak sesuai dengan ketentuan bahwa orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadan akan mendapatkan kifarat, mendapatkan denda. Yang pertama,
memerdekakan budak. Tentu beliau tidak mampu, karena dia orang yang tidak mampu pada prinsipnya. Rasul menyatakan, silahkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang tadi bilang, ya Rasulullah jangankan 2 bulan, 1 bulan pun nggak mampu. Gitu. Rasul menyampaikan, sudah kalau begitu, beri makan fakir miskin 60 orang. Atau 1 hari 1 orang selama 60 hari. Dia bilang, Rasulullah aku orang yang tidak mampu, aku orang yang miskin. Lalu Rasul mengambil inisiatif untuk memberikan 1 sok, 1 gantang ukuran kita itu. Tamar, dia bilang kepada orang tadi, begini sajalah. Kamu pulang ke kampungmu, ini tamar, berikan kepada orang-orang miskin di kampungmu, bahwa kifaratmu selesai. Orang tadi dengan malu-malu tersipu bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, di kampung saya termasuk orang yang miskin. Pemirsa bisa bayangkan bagaimana situasi air muka orang yang seperti itu. Lalu Rasul bilang, kalau begitu ya sudah, bawa saja ini tamar, bagikan kepada keluargamu, makan seperlunya, maka kifaratmu selesai. Apa hikmah dan hukum yang kita ambil dari peristiwa cerita zaman Nabi ini? Bahwa fidyah sekalipun memang hukumnya wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, karena sudah tua renta, tapi bagi yang mampu. Jadi misalnya ada orang tua tinggal di rumah panti jompo, makannya pun berharap pemberian orang, bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial yang sifatnya terbatas, dia ingin berpuasa tapi tidak mampu, maka bagaimana fidyahnya? Maka fidyahnya menjadi tidak wajib. Kenapa? Jangankan ingin membayar fidyah, untuk makannya aja pun susah. Ini yang ingin saya coba tegaskan, fidyah itu bagi yang punya kemampuan, iya. Ketika dia punya kemampuan, maka bayarlah fidyah itu per hari 60.000. Nilai yang paling tinggi, 30.000 nilai yang paling rendah. Boleh membayarnya setelah selesai Ramadan, kalau memang dia selama sebulan penuh tidak berpuasa. Boleh membayarnya per hari, ketika dia punya waktu selesai 1 hari dibayar fidyahnya, atau dia puasanya tidak rutin, artinya puasanya tidak rutin. Mungkin hari pertama, kedua dia puasa, hari ketiga dia nggak puasa karena nggak kuat, maka hari ketiga saja dia bayar fidyahnya. Inilah makna wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Puasa merupakan sebuah kewajiban bagi umat yang beriman. Puasa merupakan satu dari rukun Islam, dan dia merupakan satu pondasi bagi tegaknya Islam itu sendiri. Setelah syahadat, salat dan puasa, ada zakat dan ibadah haji bagi yang mampu. Maka kita diingatkan puasa itu memberikan kita kekuatan sebenarnya. Walaupun puasa itu tidak bisa dipaksakan bagi orang yang tidak mampu. Salah satu bentuk kekuatan yang disebutkan dalam hadis adalah sejarah mengajarkan kepada kita, sejarah peperangan-peperangan banyak terjadi pada bulan Ramadan. Ada beberapa peperangan terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasul. Rasul pada prinsipnya membolehkan sahabat untuk tidak berpuasa. Bisa dibayangkan pemirsa bagaimana bulan puasa berperang. Jangankan berperang, bekerja saja kita kadang-kadang ada hal yang tidak pas gitu ya. Buktinya kita lihat di berbagai perkantoran, sekolah, itu jam belajar, jam bekerja itu dirubah. Ya. Padahal kalau kita mau jujur melihat sejarah, peperangan banyak terjadi pada masa Rasul itu di bulan Ramadan. Rasul membolehkan mereka untuk tidak puasa, tapi kebanyakan mereka memilih bertahan puasa dan mereka menang dalam peperangan itu. Artinya, puasa itu tidak menghalangi mereka untuk berperang. Bahkan hari ini kita lihat di liga-liga Eropa, banyaknya pemain-pemain muslim yang mereka komitmen dengan keislamannya. Bayangkan, mereka sedang bertanding, mereka berpuasa. Ya karena Eropa itu jadwalnya mengikut jadwal yang mereka anggap penting. Begitu sedang bermain, masuk waktu maghrib. Mereka minta izin kepada wasit, dan wasit pun memahami dan menghormati orang berpuasa, berhenti sesaat,
lalu pemain-pemain muslim ini membatalkan puasanya, kemudian melanjutkan pertandingannya. Dua catatan ini, peristiwa pada masa Rasul, kejadian hari ini, tentu tidak boleh kita buat alasan puasa itu menjadi halang kita untuk beraktivitas sehari-hari. Kesimpulan dari tausiah di channel YouTube Fakultas Hukum UNA ini, yang pertama, fidyah itu kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa karena uzur syar'i. Apa uzurnya? Orang tua renta yang tidak mungkin untuk berpuasa karena faktor usia. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh penyakitnya. Baru yang ketiga, ibu yang menyusui, ibu yang hamil, termasuk dibolehkan tidak berpuasa dan membayar fidyah. Pendapat yang kuat dalam riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bahwa ketika mereka seorang ibu yang menyusui, yang melahirkan itu tidak berpuasa, maka mereka dibolehkan tidak berpuasa dan menggantikan dengan membayar fidyah sesuai dengan nilai yang sudah dijelaskan pada poin-poin di atas. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pesan ini, tausiah ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Ingatkan orang tua kita, saudara kita, ibunda kita, bagi mereka yang hari ini sedang mengasuh anak bayinya, sedang menyusui bayinya, mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Aqulu qawli hadza li wa lakum fastaghfirullah. Wa ya najatas shaimin, beruntung orang yang berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.